Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia tersebut. Oke Wak Geng, kali ini saya masih akan mengarah terhadap energi kamu, dimana ketika diri saya mengarah terhadap energi kamu, pesan apa yang ingin disampaikan oleh alam semesta terhadap diri kamu, dan pesan apa yang ingin kamu sampaikan terhadap alam semesta. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikan dari topik yang saya katakan tadi? Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi pergerakan itu bukan berasal dari hal positif, melainkan hal negatif. Kenapa saya mengatakan pergerakan itu berasal dari hal negatif? Bisa saja satu energi saya kategorikan untuk saat ini seakan-akan menuntut suatu keadilan. Bukan hanya keadilan yang dituntut, sepertinya
satu energi tersebut selalu disalahkan, selalu dipojokkan, yang dimana satu energi tersebut tidak mengetahui apa sebab dan akibatnya ketika satu energi tersebut selalu disalahkan. Justice kartu pertama yang saya pegang, yang dimana justice ini seakan-akan membuat kondisi satu energi tersebut tidak seimbang, baik dari kiri ataupun kanan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran itu berupa hukuman atau karma, yang dimana hukuman itu sedang dinikmati oleh pihak lain tersebut. Hukuman yang saya kategorikan ini bisa saja berasal dari pekerjaan, berasal dari keadaan keuangan yang tidak seimbang, berasal dari kondisi perasaan yang tidak stabil, dan kondisi hubungan bisnis ataupun pemikiran sangat kacau. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu untuk saat ini, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi benar-benar sedang tidak seimbang. Ketidakseimbangan itu bukan diri kamu yang mengawalinya, tetapi ketidakseimbangan tersebut diawali dari seseorang yang kamu prioritaskan, di mana ketika diri kamu memprioritaskan seseorang, seseorang hanya bisa memberikan diri kamu suatu hukuman untuk dipermainkan. Ini yang saya lihat, Wak Geng. Dari kondisi yang saya katakan tadi, sepertinya kamu selalu menunggu kapan hasil akhir dari hubungan perasaan kamu. Selalu menunggu dan selalu tidak terima dengan kondisi yang kamu jalankan, yang dimana kamu tidak mengetahui apa sebabnya dan apa akibatnya. Sekalipun diri kamu mengetahui akibat apa yang kamu terima, itu semua bukan kehendak kamu, tetapi kehendak yang diciptakan oleh manusia yang selama ini kamu prioritaskan dengan ketulusan kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, sepertinya diri kamu pun seakan-akan ingin menyampaikan suatu pesan terhadap alam semesta,
yang dimana pesan itu bukan bersifat positif, tetapi bersifat negatif. Pesan yang ingin kamu sampaikan terhadap alam semesta karena memang kondisi batin kamu sudah tidak tahan, sudah tidak bisa untuk memberikan kesabaran kamu terhadap orang yang kamu prioritaskan. Yang seakan-akan kamu hampir setiap waktu menuntut suatu keadilan terhadap Sang Pencipta ataupun menuntut suatu keadilan terhadap alam semesta agar orang yang selalu memberikan diri kamu situasi terburuk sehingga diri kamu mendapatkan yang namanya kesedihan. Kapan manusia itu bisa menyesal dan kapan manusia itu bisa terjatuh seperti apa yang dia berikan terhadap diri saya. Apakah perkataan saya ini cocok yang sedang kamu pikirkan? Apakah perkataan saya ini masuk terhadap logika kamu atau memang perkataan saya ini tidak cocok? Ya, kalau menurut diri kamu cocok perkataan saya ini, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Munculnya kartu justice ini, saya hanya bisa mengategorikan diri kamu. Saya mengerti bagaimana situasi kepahitan yang kamu terima di masa lalu. Tetapi situasi kepahitan tersebut jangan seakan-akan mengharuskan diri kamu untuk berpikiran secara negatif sehingga sisi batin kamu itu menyimpan situasi sakit hati ataupun dendam. Daripada diri kamu menuntut suatu keadilan terhadap Sang Pencipta yang begitu terlalu terobsesi, lebih baik kamu perhatikan bagaimana kondisi kamu agar kondisi kamu itu bisa seimbang dan diri kamu bisa memberikan suatu bentuk hukuman yang dimana bentuk hukuman itu berupa keseimbangan secara materi dan kebahagiaan kamu. Jangan terlalu terobsesi, Wak. Biarkan diri dia yang pergi, biarkan diri dia yang meninggalkan diri kamu. Karena kartu yang saya pegang ini bisa saja berbicara terhadap hukuman, bisa saja berbicara dalam bentuk karma. Justice. Mungkin di masa lalu kondisi kamu itu adalah kondisi karma negatif. Karma negatif yang sama sekali tidak pernah kamu mendapatkan suatu kebahagiaan. Sekalipun diri kamu mendapatkan suatu kebahagiaan, itu karena diri kamu yang menciptakan. Yakinlah, karma negatif sudah kamu jalankan untuk kedepannya. Pasti karma positif yang akan kamu dapatkan, yang dimana karma positif itu akan membuat diri kamu mendapatkan suatu kesempurnaan, mendapatkan keseimbangan, mendapatkan keberuntungan, dan mendapatkan yang namanya kestabilan. Dan saya mengingatkan kembali terhadap diri kamu, pesan yang ingin disampaikan oleh alam semesta terhadap diri kamu, di mana pesan itu agar diri kamu fokus untuk kedepannya. Kenapa? Secara tidak langsung keluarnya kartu yang saya pegang ini
alam semesta sudah membuka pemikiran kamu dan memperlihatkan siapa orang yang kamu perjuangkan. Ini dia Wage, Justice, kartu pertama. Kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Justice ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya mengakui manusia ini penuh dengan kemanipulatifan. Saya mengakui manusia itu hadir di dalam kehidupan kamu di masa lalu hanya untuk mendapatkan suatu keseimbangan dari diri kamu. Dan saya mengakui kehadiran manusia itu sudah membuat diri kamu seakan-akan tidak tahu harus bergerak seperti apa. Karena yang saya lihat, manusia itu selalu memberikan diri kamu suatu komunikasi yang dimana komunikasi tersebut kamu sudah menyadari kesalahan dia. Tetapi komunikasi yang dia berikan, dia tutupi kesalahan tersebut sehingga diri dia menimbulkan berbagai pertengkaran. Dengan kata lain, itu manusia selalu menyalahkan diri kamu walaupun kondisi diri kamu yang benar. Manusia itu pintar untuk menggiring berbagai opini, yang dimana opini itu bersifat fakta, fakta yang belum tentu bersifat opini. Segampang diri dia membalikkan kedua telapak tangannya untuk menyalahkan diri kamu. Justice Wageng, apakah perkataan saya ini cocok kau rasa? Atau memang perkataan saya ini menggambarkan kondisi sifat dan karakter diri dia ketika bersama dengan diri kamu? Itu dia Wageng. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, keluarnya kartu Justice ini, saya rasa ini manusia untuk saat ini sedang tidak seimbang. Ada yang dia pikirkan membuat pemikiran dia kacau dan berantakan. Ini yang saya lihat Wage. Nah, kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Pentacles. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Six of Pentacles, di mana kemunculan kartu kedua ini kartu yang mengarah terhadap kondisi keuangan dan perasaan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kondisi perasaan, mungkin manusia yang pernah kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini, sepertinya manusia itu menggantung hubungan kamu. Menggantung hubungan kamu dan tidak memberikan diri kamu suatu kejelasan. Sepertinya manusia tersebut sengaja memberikan diri kamu suatu hubungan seperti itu agar diri dia bisa kembali kapan dengan seenak yang ingin dia lakukan. Keluarnya kartu Justice membuat diri kamu selalu disalahkan. Keluarnya kartu Six of Pentacles seakan-akan manusia itu masih membuat diri kamu kebingungan. Kalau saya menarik dari kondisi perkataan saya tadi perihal keuangan kamu, sepertinya ini mengarah terhadap dua arti.
Kenapa saya mengatakan mengarah terhadap dua arti? Mungkin ada seseorang yang pernah meminta dan memohon bantuan terhadap diri kamu, dan diri kamu memberikan pertolongan tersebut terhadap seseorang, tetapi ketika diri kamu menagih pertolongan yang pernah kamu berikan, seakan-akan diri kamu yang selalu dipojokkan. Ibaratnya diberi tarik ulur. Tarik ulur agar diri kamu menganggap pertolongan itu terselesaikan. Kalau saya menarik dari arti kedua dengan perkataan keuangan yang saya katakan tadi, sepertinya untuk saat ini ada sesuatu hal yang masih kamu pertimbangkan. Saya tidak tahu apa yang kamu pertimbangkan, setidaknya kondisi energi kamu berbicara ada sesuatu hal yang masih ingin kamu perjuangkan dan ingin kamu pertimbangkan. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Six of Pentacles ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah manusia itu pernah memberikan diri kamu suatu komunikasi, tetapi komunikasi tersebut bukan untuk membahas suatu hubungan, tetapi menuntut suatu aset? Saya hanya sekedar ingin bertanya, Wage. Karena pertanyaan saya ini sepertinya sudah terjadi terhadap diri kamu, bukan hanya komunikasi yang dia berikan, tetapi manusia ini muncul secara tiba-tiba di hadapan kamu yang dimana tidak terima, sudah tidak memberikan suatu keputusan terhadap hubungan kamu, tetapi menuntut terhadap satu aset ketika diri kamu bersama dengan manusia tersebut. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan mengesampingkan terhadap kondisi suatu komunikasi yang dia berikan terhadap diri kamu, sepertinya ini manusia hampir sama dengan diri kamu. Kamu mempertimbangkan manusia ini ada sesuatu hal yang membuat pemikiran dia kacau, tetapi pemikiran itu seakan-akan ingin memberikan suatu keputusan. Saya tidak tahu keputusan apa yang ingin dia berikan, karena diri saya tidak terlalu mendominasi terhadap kondisi energi diri dia. Apapun yang dia lakukan, saya menganggap itu adalah keputusan dia dan hak dia. Itu dia, Wage. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Nine of Swords. Di mana kemunculan kartu Nine of Swords ini yang terdiri dari 9 pedang, yang dimana 9 pedang ini mengarah terhadap seseorang, tetapi ketika 9 pedang ini mengarah terhadap seseorang, bukan memberikan suatu kondisi ketenangan, tetapi memberikan suatu kondisi penuh dengan kekacauan ataupun kegelisahan. Dengan kata lain, hubungan kamu sudah digantung oleh manusia tersebut. Manusia itu masih saja mengganggu diri kamu. Ibaratnya bayangan dia membuat pemikiran kamu selalu kacau. Nine of Swords bukan hanya kekacauan yang kamu dapatkan dari kondisi pemikiran kamu,
sepertinya diri kamu pun seperti diancam. Bukan hanya diancam, ada kondisi yang saya lihat yang dimana kondisi itu seperti tindakan atau memang pergerakan yang saya kategorikan berupa trauma. Trauma, wah geng, yang sangat mendalam. Saya rasa ketika diri kamu mencoba untuk memberikan suatu kesibukan untuk mengesampingkan pemikiran kamu yang penuh dengan kekacauan itu, saya rasa lagi-lagi pemikiran kamu masih akan selalu mengarah untuk memikirkan hubungan yang pernah kamu lakukan di masa lalu ketika bersama dengan manusia tersebut. Sekuat apapun diri kamu mencoba untuk membuat pemikiran kamu itu tenang, nyaman, saya rasa tidak bisa, Wage. Karena pemikiran kamu itu sudah menyimpan sisi trauma atau depresi dari manusia itu. Nine of Swords. Sampai diri kamu pun beristirahat atau tidur di malam hari. Secara fisik memang kamu tidur ataupun beristirahat. Tetapi secara pemikiran kamu selalu bermain. Seakan-akan antara fisik dengan pemikiran kamu tidak sinkron. Tidak sinkron, Wak. Wow, berarti diri kamu menuntut suatu keadilan karena memang dari faktor hubungan yang digantung dan dari tingkat depresi yang begitu sangat mendalam. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Nine of Swords ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya rasa ini manusia sedang berantakan dari kondisi keuangan sehingga diri dia memberikan diri kamu suatu komunikasi yang dimana komunikasi ini berkaitan terhadap aset yang saya katakan tadi. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Swords. 5 pedang yang dimiliki oleh seseorang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari kelima pedang tersebut, seakan-akan satu pedang yang saya tarik itu membuat atau menggambarkan kondisi diri kamu untuk saat ini menerima berbagai pertengkaran. Pertengkaran ini diawali dari manusia tersebut, tetapi diri kamu yang merasakan dan dari ruang circle kamu pun ikut merasakan. Kenapa saya mengatakan hal itu? Mungkin di masa lalu diri kamu terlalu percaya terhadap manusia itu, sehingga diri kamu tidak merespon berbagai perkataan yang diberikan oleh energi di ruang circle kamu. Karena diri kamu terlalu percaya, orang yang berada di ruang circle kamu menganggap diri kamu aneh dan tidak mau berkomunikasi terhadap diri kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, masih fokus terhadap Five of Swords ini, mungkin diri kamu menuntut suatu keputusan, tetapi keputusan itu disengaja dengan tarik ulur. Keputusan yang saya kategorikan ini bisa saja berkaitan dari kebutuhan yang seharusnya dia berikan terhadap diri kamu, keuangan yang seharusnya dia berikan terhadap diri kamu, dan dari aspek lainnya. Manusia ini tidak sanggup untuk memberikan hal itu terhadap diri kamu, sehingga manusia ini memberikan situasi pertengkaran. Wow, walaupun sudah pisah, tetapi manusia ini masih saja memberikan diri kamu suatu tekanan. Tekanan
yang dia berikan terhadap diri kamu. Sebenarnya diri kamu berdampingan manusia atau dajjal. Itu dia, Wage. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Moon. Muncul kartu The Moon. Di mana kemunculan kartu The Moon ini, kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, sepertinya keluarnya kartu The Moon ini menggambarkan terhadap kondisi kebusukan dia dalam waktu dekat akan diperlihatkan oleh alam semesta. Kenapa? The Moon dengan Justice, unsur air dengan unsur udara. Seseorang yang selalu menutupi seluruh kebusukannya dalam waktu dekat akan mendapatkan situasi karma. Seseorang yang telah terlalu pandai memanipulatif suatu keadaan untuk mendapatkan suatu perubahan, dalam waktu dekat perubahan itu akan berbicara berupa karma. Karma, Wage. Saya cukup penasaran kenapa ketika diri saya selalu ingin membahas manusia itu, selalu keluar unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Apakah manusia itu termasuk manusia yang begitu terlalu licik terhadap diri kamu? Apakah manusia itu terlalu misterius terhadap diri kamu? Apakah manusia itu penuh dengan kederamaan atau topeng? Atau memang manusia itu sangat sulit untuk kamu tebak? Apa yang keluar di mulutnya belum tentu menggambarkan dari hatinya. Dan apa yang tergambar oleh hatinya belum tentu keluar dari mulutnya. Benar-benar sangat luar biasa. Keluarnya kartu The Moon, dalam waktu dekat ada sesuatu hal yang akan digerakkan oleh alam semesta terhadap diri kamu dan terhadap manusia tersebut. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Lovers. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Lovers. Lagi-lagi kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Keluarnya kartu yang saya pegang ini, saya hanya menyarankan terhadap diri kamu, kamu jangan terlalu terobsesi untuk menunggu manusia tersebut. Sekalipun diri kamu masih menginginkan. Kenapa saya mengatakan diri kamu jangan terlalu terobsesi? Kemungkinan manusia itu menggantung hubungan kamu karena memang manusia itu sudah memiliki seseorang di luaran sana. Manusia itu sengaja menggantung hubungan kamu karena mungkin manusia itu akan mendapatkan suatu hubungan yang harmonis ketika manusia itu kembali terhadap diri kamu. Tetapi keluarnya kartu The Lovers ini seakan-akan menggambarkan terhadap pihak ketiga. The Lovers, perselingkuhan. Dengan kata lain, kalau saya menutup kartu Six of Pentacles, mengangkat kartu The Moon, saya rasa ini adalah satu sinyal yang akan diperlihatkan oleh alam semesta terhadap diri kamu. Kenapa saya mengatakan satu sinyal? Pihak ketiga, ada sesuatu hal yang akan terjadi. Saya tidak tahu apakah alam semesta akan membuka permainan yang dimainkan oleh pihak ketiga atau memang ingin menampar pihak ketiga. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor.
Wow, the moon. Pertengkaran yang akan terjadi antara pihak ketiga dengan manusia tersebut. Kebusukan, sama-sama menyimpan kebusukan, dan dalam waktu dekat kebusukan itu akan membuat kondisi hubungan yang dijalankan oleh mereka akan renggang dan akan bertengkar, dan akan ada yang ditinggalkan dan meninggalkan. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Empress. Wow. Wow. The Emperor, The Lovers, dengan The Empress. Keluarnya kartu The Empress. Lagi-lagi saya menyarankan terhadap diri kamu dalam waktu dekat untuk bijak. Kenapa? The Emperor menginginkan diri kamu untuk kembali. The Lovers, The Empress menginginkan The Emperor untuk kembali karena memang menginginkan suatu keharmonisan. Tetapi ketika The Emperor ini kembali terhadap The Empress, dan The Empress kembali terhadap The Emperor, karena bisa saja kembalinya manusia itu karena manusia itu sudah dibuang oleh pihak ketiga, karena pihak ketiga merasa tidak lagi mendapatkan suatu kestabilan dan merasa pemikiran dia tidak lagi sejalan dengan manusia tersebut. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan itu, pesan apa yang ingin disampaikan oleh alam semesta terhadap diri kamu, dalam waktu dekat ada kabar baik dari kondisi karma yang akan dirasakan oleh manusia tersebut. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.